Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perintah Kaisar Naga bab 3125, 3156 dan 3127. Telur besar itu tiba-tiba memancarkan sinar cahaya, dan rune di atasnya mulai berkedip, dan hembusan aura menghantam tubuh Dev dengan keras. Duar, ada gelombang besar di seluruh lingkuan. Dev hanya merasakan tubuhnya menjadi ringan, dan dia terjatuh, dengan darah meluap dari sudut mulutnya. Tubuh pria parubaya itu berkedip-kedip, dan dia hampir musnah. Mata Dev penuh dengan kengerian, dia tidak menyangka telur di depannya memiliki kekuatan yang begitu besar. Telur hewan macam apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Dev bertanya dengan bingung. Ini bukan telur binatang apapun, tapi dibiarkan di genangan darah ini selama ribuan tahun. Aku tidak tahu apa isinya. Pria parubaya itu menjelaskan. Ketika Dev mendengarnya, dia terdiam beberapa saat. Pria parubaya itu tidak tahu apa perasaannya, dan dia memberinya hadiah. Bagaimana cara mendapatkan hadiah ini? Dev terdiam. Sekarang kamu hanya perlu memecahkan rune di atasnya untuk mendapatkan telur raksasa ini. Ini juga hadiah dariku. Jika aku tidak membawamu ke sini, bagaimana kamu tahu akan ada telur raksasa di sini? Dan izinkan saya memberitahumu, ada banyak orang yang tertarik dengan telur raksasa ini. Jangan mengira di sini tenang, hanya saja banyak orang bersembunyi di ruang mereka masing-masing. Getaran yang disebabkan oleh sentuhanmu pada telur raksasa tadi pasti akan membangunkan orang lain. Jadi kamu harus menemukan cara untuk memecahkan rune pada telur raksasa itu secepat mungkin. Pria parubaya itu berkata kepada Dev. Dev memandangi telur raksasa di depannya, dan langsung mengobarkan pedang pembunuh naga, berniat untuk menghancurkan rune secara paksa. Pedang pembunuh naga bersinar, dan kemudian pedang menembusnya. Duar kali ini, Dev sudah siap, tetapi rune di kulit telur itu masih menyala, menyebabkan Dev terbang terbalik lagi. Darah menyembur dari mulut Dev, dan pedang pembunuh naga terjatuh dari tangannya. Jika telur ini bisa dibuka dengan paksa, bagaimana telur raksasa ini bisa bertahan begitu lama di sini? Jangan berharap bisa menggunakan kekuatan untuk membukanya, kamu harus memikirkan cara lain. Pria parubaya itu memperingatkan Dev. Dev memandangi telur raksasa di depannya dengan tenang, dia tidak bisa memahami rune di atasnya. Pada saat ini, Dev merindukan Humazi itu. Orang ini adalah ahli mantra, dan dia jauh lebih baik dari dirinya dalam hal mantra, baik dalam hal pengalaman maupun keterampilan. Sayang sekali Humazi berada di dunia sekuler dan tidak ikut dengannya. Setelah meneliti untuk waktu yang lama, Dev masih tidak tahu bagaimana cara memecahkan rune di atasnya. Ini tidak benar, jika ini adalah sesuatu yang lahir dari langit dan bumi. Bagaimana rune bisa digambarkan di atasnya? Ini jelas buatan manusia. Dev tiba-tiba memikirkan sesuatu. Jika kumpulan darah ini telah melewati ribuan tahun dan melahirkan telur raksasa seperti itu, mungkin juga, bagaimanapun juga, pemilik darah ini bukanlah orang biasa. Tetapi bahkan jika telur raksasa ini lahir dari langit dan bumi, tidak mungkin rune itu tergambar di atasnya dengan sendirinya, rune itu pasti diukir oleh seseorang. Hahaha, aku baru saja memujimu karena berani dan banyak akal, dan sekarang aku menyadarinya, itu benar-benar bodoh. Tiba-tiba, pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak. Melihat pria parubaya seperti itu, Dev tahu bahwa dia sedang ditipu. Rune di atasnya harus digambarkan oleh pria parubaya itu. Senior, aku hampir terbunuh oleh kekuatan kejut barusan, kamu terlalu kejam. Dev terdiam beberapa saat. Avatar dari naga emas yang agung. Jika kamu terkejut sampai mati oleh kekuatan kecil ini, itu akan menjadi hidupmu. Setelah pria parubaya itu selesai berbicara, dia melambai dengan ringan, dan garis-garis pada telur raksasa itu perlahan menghilang. Melihat garis-garis itu menghilang, Dev menghela nafas lega, dan berencana melangkah maju untuk mencari tahu apa yang ada di dalam telur raksasa itu. Jangan bergerak, meski tidak ada rune, telur raksasa ini lahir dari langit dan bumi, dan tidak bisa disentuh dengan mudah. Alasan mengapa aku mengukir rune di atasnya adalah agar orang lain diam-diam mengambil telur itu. Sekarang cobalah integrasikan dirimu ke dalam telur raksasa ini, dan lihat apakah kamu bisa menyerap dan memadukan isi telur raksasa itu, pria parubaya itu berkata kepada Dev. Aku harus menyatu dengan telur raksasa ini. Dev tampak terkejut, jika ini adalah telur monster,
bukankah aku juga akan menjadi monster? Dev tidak ingin menjadi monster. Kalau dia menjadi monster, bukankah para wanitanya akan melarikan diri darinya? Apa yang kamu pikirkan? Tidak peduli apa yang ada di dalamnya, itu hanya embrio. Lagi pula, itu belum terbentuk. Tujuan menggabungkanmu adalah untuk mendapatkan energi dari telur raksasa ini, bukan untuk mengubahmu menjadi monster. Aku hanya sisa jiwa, aku tidak bisa meleburnya, dan semua yang selamat di tempat ini adalah roh dan roh. Aku tidak bisa melebur telur raksasa ini, atau itu bukan giliranmu. Pria parubaya itu berkata tanpa berkata-kata. Ketika Dev mendengar ini, dia sedikit malu dan berkata, "Senior, maaf, saya memiliki terlalu banyak wanita, jika saya menjadi monster, mereka semua akan lari dariku. Baik, aku akan segera menyatu dengan telur itu." Setelah Dev selesai berbicara, beberapa tetes darah esensi langsung mengembun di antara alisnya, dan kemudian Dev meneteskan beberapa tetes darah esensi ini ke telur raksasa. Beberapa tetes esensi dan darah ini mengumpulkan energi dan semangat Dev ke dalam satu tubuh. Ketika darah esensi itu mendekati telur raksasa, kekuatan hisap yang kuat langsung menyedot esensi darah Dev ke dalamnya. Dalam benak Dev, ada semburan rasa sakit yang menggelitik seketika, tetapi Dev menggertakkan giginya, menahan rasa sakit yang parah. Gumpalan jiwa Dev berkonsentrasi pada esensi dan darah, dan perlahan memasuki telur raksasa. Di dalam telur raksasa, ada paksaan yang menakutkan, dan tubuh Dev mulai bergetar hebat. Tidaklah mudah untuk mengintegrasikan dirinya ke dalam telur raksasa yang begitu menakutkan. Jika jiwa Dev tidak cukup kuat, kemungkinan dia akan mendapat serangan balik. Tapi pria parubaya itu tidak terlihat khawatir sama sekali. Bertahanlah, garis keturunan naga emas tidak begitu rapuh. Bahkan jika itu adalah makhluk spiritual yang dibesarkan oleh langit dan bumi, bagaimana bisa sebanding dengan garis keturunan naga emas? Pria parubaya itu menyemangati Dev. Roar, tiba-tiba, ada raungan besar di benak Dev. Raungan itu hampir menghancurkan galaksi, itu sangat menakutkan. Dan Zeyan, yang berada di lautan kesadaran Dev, terbaring sedih di tanah, menderita kesakitan. Dev juga menderita saat ini, matanya berubah menjadi merah darah, dan dia terlihat sedikit menakutkan. Geraman rendah berlanjut, seolah ingin menghancurkan semangat Dev dan menghancurkan Dev secara langsung. Terlihat bahwa telur ini juga sepertinya mengerti bahwa seseorang ingin mencairkannya, jadi dia menolak. Hati Dev terkejut saat ini. Itu hanya telur raksasa, tetapi memiliki kekuatan sedemikian rupa sehingga hampir mengguncang jiwanya. Jika telur ini menetas, monster menakutkan macam apa yang akan muncul darinya itu. Saat itu, dikhawatirkan seluruh dunia surga dan manusia akan musnah. Dev mengertakkan gigi, masih membiarkan jiwanya menempel pada esensi darah, dan kemudian jiwa Dev berada di dalam telur raksasa, menyerap energi internal. Pada saat ini, jiwa Dev mengikuti tubuh Dev, dan sepertinya ada rantai energi, yang mengirimkan energi di dalam telur raksasa keluar. Tepat ketika Dev dengan susah payah bergabung dengan telur itu, gelombang raksasa yang ditimbulkannya itu akhirnya pecah. Duar, tiba-tiba, gelombang besar berguling, menjungkir balikan banyak kultivator yang sedang menyerap energi spiritual di mata air spiritual. Setelah itu, semburan energi spiritual yang mengejutkan melonjak ke sekeliling. Bagaimana situasinya ini? Apa yang terjadi? Semua orang memandang lingkungan yang semula sangat tenang itu dengan kaget. Diiringi deburan ombak, suara gemuruh tiba-tiba terdengar di udara yang tenang. Awan kabut hitam menyebar dengan cepat, menyelimuti semua orang. Kali ini, semua orang panik, mengira itu adalah roh jahat yang berkumpul, dan sekarang berlari ke arah mereka untuk membunuh mereka. Banyak orang mulai melarikan diri, tetapi di tempat ini, tidak ada jalan keluar. Kamu itu hanya roh jahat, bisa-bisanya kamu menakut-nakuti kami seperti ini. Ye Fengqing mendengus dingin, wajahnya penuh penghinaan. Bahkan jika roh jahat ini menyerang, terus kenapa? Kekuatan roh jahat terlalu rendah, tidak mungkin menyakiti mereka. Tapi segera, Ye Fengqing merasa ada yang tidak beres, karena sepertinya ada secercah cahaya di kabut hitam. Dan kemudian dia melihat seekor binatang buas dengan bentuk yang aneh, dengan cahaya menyilaukan yang memancar dari atas kepalanya. Ini bukan roh jahat, ini bukan. Melihat ini, Zhou Tai berteriak keras. Ketika penatua hantu gunung iblis dan yang lainnya melihat binatang aneh ini, mata mereka terbuka lebar, dan mereka tampak sangat terkejut. Monster macam apa ini? Kelihatannya mengerikan, kata Ji Yun dengan ekspresi panik. Terlihat ada cahaya di kepala monster itu, mulut panjang seperti paruh elang, sepasang sayap berkibar terus-menerus menciptakan gelombang badai, dan identitasnya ditutupi bulu perak. Ini adalah elang berbulu perak kuno,
mengapa ada binatang purba di sini? Setelah melihat penampakan monster itu dengan jelas, Penatua Hantu Gunung Iblis berteriak kaget. Dia telah mengenali jenis binatang ini dari catatan buku kuno. Jenis binatang ini sangat ganas, dan mereka semua tinggal di puncak Gunung Lingsan, dan mereka tidak akan pernah pergi ke tempat lain. Tetapi banyak kultivator menangkap elang berbulu perak ini, lalu menjinakkannya sebagai hewan peliharaan dan tunggangan. Tapi Gunung Lingsan itu ada di alam surga, jadi bagaimana elang berbulu perak seperti itu bisa muncul di alam manusia dan surga? Biasanya ketika elang berbulu perak muncul, pasti ada pemilik elang berbulu perak itu. Saat hantu Gunung Iblis itu sedang merenung, elang berbulu perak telah melancarkan serangan terhadap Ye Fengqing, Zhou Tai dan yang lainnya. Sial, begitu banyak orang, mengapa mereka menyerang kita? Zhou Tai mengutuk dengan marah, dan mulai melarikan diri dengan sekuat tenaga. Ye Fengqing juga terlihat sedikit gugup, tetapi dia tidak melarikan diri, tetapi mengelak saat elang berbulu perak itu terbang. Menemukan bahwa Ye Fengqing menghindari serangannya, elang berbulu perak itu hanya meliriknya, lalu bergerak menuju Zhou Tai. Zhou Tai mulai melarikan diri dengan putus asa, elang berbulu perak menjerit aneh, dan para kultivator terus berteriak dan jatuh, dan tidak ada yang tersisa yang dimakan oleh elang berbulu perak. Cepat, hentikan, hentikan. Melihat hal ini, Zhou Tai buru-buru memerintahkan para pelayan keluarga Zhou untuk menghentikan elang bulu perak. Tapi dalam situasi ini, siapa peduli, para pelayan keluarga Zhou itu juga gemetar ketakutan. Tuan Ye Tuo, selamatkan aku, selamatkan aku. Zhou Tai hanya bisa mengikuti Ye Fengqing untuk meminta bantuan, tetapi Ye Fengqing sepertinya tidak mendengarnya. Tidak mungkin dia mengambil risiko untuk Zhou Tai. Kali ini, Zhou Tai tercengang. Sebelumnya dia mengira Ye Fengqing dapat membantunya jika dia adalah anjing yang berlari di belakang Ye Fengqing. Tapi ternyata sekarang sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Melihat bahwa tidak ada jalan keluar baginya, Zhou Tai hanya bisa berhenti dan menatap elang berbulu perak dengan wajah dingin. Bajingan, kenapa kamu mengejarku sendirian? Jujur saja, apakah kamu menggertakku? Hari ini aku akan bertarung denganmu. Aura puncak alam Fit Zhou Tai mulai meletus. Dengan ledakan aura Zhou Tai, jejak darah di tubuhnya dipaksa keluar dari tubuhnya, dan kemudian dipadatkan menjadi butiran darah di depannya. Tubuh Zhou Tai mulai mengerut dengan cepat, seolah-olah darah di tubuhnya telah benar-benar dikosongkan, dan ada kabut darah di sekelilingnya, terus mengembun menjadi butiran darah. Apa yang akan dilakukan Zhou Tai kali ini? Melihat ini, mata Ji Yun dipenuhi rasa tidak percaya. Dia ingin menyelamatkan nyawanya. Penatua Hantu Gunung Iblis itu tersenyum tipis. Kemudian terlihat manik-manik darah yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi menjadi bentuk manusia, yang terlihat sangat mirip dengan Zhou Tai. Dan aura pada tubuhnya persis sama. Sementara tubuh asli Zhou Tai, seperti balon yang layu, tiba-tiba jatuh ke tanah.